Cerita Misi Dewasa Gereja Seventh Adventist 14 Agustus 2021. Tajuk Persahabatan yang Istimewa oleh Raijan, 15 tahun, dari Kepulauan Marshall. Seorang misionaris muda berusia 15 tahun di Kepulauan Marshall menjalinkan persahabatan yang sukar dipercayai melalui surat dengan seorang misionaris berusia 77 tahun yang telah bersarah di negeri Texas, Amerika Serikat yang jauh. Persahabatan itu bermula apabila misionaris yang telah bersarah itu, yaitu kakek Bob, mengetahui tentang keluarga misionaris muda melalui cerita mision setiap kuartal tahunan. Ayah kepada anak lelaki itu adalah seorang pengetua sekolah dan ibunya mengajar di sekolah mision Seventh Adventist di pulau terpencil Ebay. Kakek Bob ingin melakukan sesuatu yang istimewa untuk menyerah keluarga itu. Dia sudah memberikan sumbangan dalam persembahan mision sekolah Sabat setiap minggu. Dan dia memberikan sesuatu yang lebih banyak apabila persembahan sekolah Sabat ke-13 dikumpulkan untuk membantu sekolah pada tahun 2018. Tetapi dia ingin melakukan lebih banyak lagi. Oleh itu, dia memutuskan untuk mengirim paket bantuan yang berisi mainan, makanan, dan peralatan sekolah untuk keluarga itu dan misionaris lain di pulau itu. Raijan pada waktu itu berusia 13 tahun ketika bungkusan pertama tiba. Dia dan keluarganya berlutut dan bersyukur kepada Tuhan sebelum membukanya. Tetapi sebelum dia dapat bermain dengan mainan baharu atau merasakan makanan itu, Bapa mengatakan dia harus menulis surat ucapan terima kasih kepada kakek Bob. Begitulah bermulanya persahabatan yang sukar dipercaya itu melalui surat. Kakek Bob menghantar bungkusan dan Raijan membalas dengan surat tulisan tangan. Selama 3 tahun, Raijan menerima banyak bungkusan dan mengirim banyak surat. Dia menulis tentang kegembiraannya menerima bungkusan itu. Dia menerangkan tentang perjuangannya di sekolah. Dia menyatakan ketakutan akan kematian apabila rekan sekolahnya mati tanpa diduga. Juga bintang bola keranjang Kobe Bryant mati dalam kemalangan helikopter pada minggu yang sama. Tidak lama setelah mengirim surat mengenai kematian, dia mendapat balasan dari kakek Bob. Itulah kali pertama dan satu-satunya kakek Bob mengirim surat pribadi kepadanya. 3 minggu selepas itu, kakek Bob berada di hospital dan kemudian dia pulang ke rumah dengan pengawasan hospital. Sepanjang 2 minggu dalam pengawasan hospital, kakek Bob menyediakan 8 bungkusan lagi untuk Raijan dan keluarganya. Anaknya menghantar bungkusan terakhir setelah kakek Bob meninggal dunia. Kematian kakek Bob mengecewakan Raijan, tetapi dia terus menulis surat. Dia mengirim surat berikut kepada anak lelaki kakek Bob sebagai balasan kepada bungkusan terakhir itu. Isi surat Raijan. Taksia. Pada hari kami mendengar tentang kematian kakek Bob, saya terkejut. Walaupun saya tahu bahwa dia mempunyai beberapa hari lagi untuk hidup. Saya berharap sebaliknya. Pada awal Februari tahun ini, saya menulis kepadanya tentang bagaimana kematian boleh terjadi dengan begitu mudah bagi kita manusia, dan tentang kematian seorang remaja baru-baru ini dan seorang bintang bola keranjang yang terkenal, Kobe Bryant. Seminggu kemudian, dia menjawab dengan sepucuk surat yang mengatakan bahwa walaupun sedih ketika seseorang mati, kita tidak boleh takut mati karena Tuhan kita telah mengalahkan kematian itu. Dia mengatakan bahwa kita harus menjalani kehidupan kita seolah-olah kita akan mati esok, sementara juga mengharapkan untuk hidup 100 tahun lagi. Kakek Bob mendorong saya untuk meneruskan hidup saya. Jika tidak, saya akan terlepas peluang baharu yang akan didatangkan hari esok. Dan juga menggunakan setiap hari sebagai peluang baharu untuk memberi kesaksian kepada orang-orang mengenai Tuhan dan berpotensi memenangkan hidup mereka untuk Dia. Saya sangat berterima kasih atas dorongan dan penghiburannya karena sekarang saya kurang bersedih setelah saya membaca suratnya. Walaupun saya mungkin tidak mengenalinya secara pribadi, saya telah dipengaruhi dan didorong olehnya untuk menjadi orang yang lebih baik, ramah dan penyayang. Walaupun saya tidak akan pernah mengenalinya secara pribadi di dunia ini,
Saya sangat yakin bahwa saya akan melihatnya apabila kita semua sampai ke surga suatu hari nanti. Saya tidak tahu kedalaman kesedihan yang mungkin Anda rasakan, tetapi saya tahu bahwa Tuhan memahami keadaan apapun yang kita lalui dan bahwa kita dapat memperoleh ketenangan di dalam Tuhan. Terima kasih atas persembahan misian mingguan Anda yang membantu menyokong pekerjaan para misionaris di Kepulauan Marshall dan di tempat lain di seluruh dunia. Terima kasih karena mempertimbangkan untuk melakukan sedikit tambahan untuk memajukan pekerjaan akhir zaman Tuhan. Tuhan memberkati.